Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk ngebahas emiten teman-teman ya. Dari Bro Wansa ya 770 menyimak. Terima kasih ya atas simakannya. Terima kasih atas komentarnya. Dari Hairunisa Islamiyah ya. Sis Hairunisa Islamiyah. Tolong bahas saham gocap atau di bawah gocap. Kira-kira mana yang potensi terbang nuhun. Nah, teman-teman ya. Inilah yang kenapa saya bukannya tidak mau teman-teman ya. Kalau diberikan, nanti teman-teman tidak bisa analisa sendiri. Lebih baik teman-teman analisa dulu. Nanti setelah teman-teman analisa, ayo kita sama-sama di sini gitu teman-teman ya. Oh ini pandangan saya, ini pandangan saya teman-teman ya. Begitu ya. Jadi lebih baik teman sendirilah yang memberikan, menyodorkan emitennya ya. Oke teman-teman sip ya apa yang telah saya katakan teman-teman untuk tidak memberikan rekomendasi kepada teman-teman mohon dimaafkan teman-teman ya. Lebih baik teman-teman kita di sini kan sharing teman-teman ya. Silahkan teman ajukan aja. Contohnya ada emiten ABC ada berita ini nih. Bagaimana? Nah, kita sharing di sini rame-rame teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Mohon maaf ya bukannya saya tidak mau teman-teman ya. Tapi saya harus komitmen dengan apa yang saya katakan teman-teman ya. Sesuai waktu di deskripsi channel teman-teman ya. Ini deskripsi channel ini dari dulu sampai sekarang belum dirubah, teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini itu saya tidak punya media sosial manapun, hanya YouTube aja. Kedua, saya tidak akan buka kelas dan ketiga itu saya tidak akan tidak ada rekomendasi saham. Saya ingin menjaga itu, teman. Saya ingin menjaga itu ya. Biarkan saya menjaga. Oke, nanti teman-teman yang mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa. Saya pikir teman-teman saya ingin teman-teman itu ke depannya itu bisa analisa sendiri, bisa analis bahkan bisa sharing buat teman-teman yang lain gitu ya. Itu tujuan saya teman bikin kebermanfaatan itu aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya silahkan dilihat dulu dari modal sini teman-teman nih. Yang paling baru itu dari HW 0101 tanggal 1 nih teman-teman ya. Sampai ke nomor 5 ya sini. Sekarang nomornya berubah ya. Satu di tengah teman-teman ya. Nah, ini tanggalnya sekarang di sebelah kiri. Biar ada variasi teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf gitu ya. Dari Brodeng Baji 5152 Mary sesuai saya memang cepat langsung lumayan dapat cuan. Main cepat lumayan dapat cuan untuk beli visa daripada nyangkut nggak bisa kemana-mana. Mari tunggu level 200 bolehkah? Mari tunggu sampai betul-betul nanti MA10-nya di bawah candle teman-teman ya. Karena target penurunannya masih ada teman. Apalagi dia sudah ngebuang emiten itu, si emitennya sudah ngebuang hampir setengah daripada emiten yang berada di masyarakat teman-teman ya. Terus dari sis Haruni Islamiyah sama saya alhamdulillah keluar dari waktu yang tepat begitu berhenti arah langsung saya cepat cabut dari Mary karena di saham FOMO aja fundamental dan bidang bisnisnya tidak bisa diharapkan masih mending bimbel jelas. Begitu teman. Nah, seperti ini teman-teman tentang Bro Hairus Indonesia juga kan semen bisa menganalisa lebih baik kita teman-teman seperti biasa aja sarankan emitennya. Nah, teman kita ukur nanti teman-teman ya. Kita di sini bersama-sama kalau ada komentar silahkan teman-teman ya. Baik teman-teman kita langsung aja ya untuk ngebahas emiten yang masih tertunda nih. Ada Zekon teman-teman kita lihat Zekon. Zekon untuk secara TA nih tanda penurunan sudah mulai dilewati lagi hati ya. Tanda penurunan pertama sudah dilewati tinggal yang kedua nih teman-teman perhatikan MA10 sama MA20-nya sudah berada di atas candle. Artinya sudah mulai diturunkan kembali dan dia tidak mampu menembus MA200 dengan body hanya dengan shadow aja. Dia harus nyari ancang-ancang lagi teman-teman, harus bisa ke bawah dulu, nanti habis ke bawah dulu, nanti kalau sudah mulai ada isian lagi saya pikir sih itu akan terjadi kenaikan lagi. Karena kenaikan ada dua di candle map di 76-nya sama di angka 77-nya. Saya ambil yang 77 sekepala merah teman-teman sekalian di situ ada gap teman-temannya di bawahnya ada gap sekalian aja di situ. Tanda penurunan juga sudah mulai disentuh. Sementara ini bandar lokal lagi jualan dulu, kemarin ngambil terus ada jualan. Dia baru jualan sekitar setengahnya lah enggak tahu. Seperempat mungkin ya, seperempatnya baru jualan kalau kita ngambil dari sini nih. Nah, bandar sudah mulai bagus nih. Bandar sudah ngambil dari tanggal 26 Juni ya.
26 Juni ngambil, tetapi dia tidak begitu signifikan pengambilannya teman-teman ya. Cenderung sini yang berperan penting adalah seorang bandar lokalnya. Jadi yang mengatur pergerakan kenaikan sama penurunannya bandar lokal ya. Jadi bandar forex sebagai penggembira aja. Oke. Smart money malah bagus smart money. Smart money ketika berkumpul dengan baik terjadilah kenaikan. Nah, ini ketika penurunan ternyata smart money pun sudah berkumpul. Tinggal tunjuk smart money yang tinggi dikit teman-teman ya. Nah, saya pikir situ akan terjadi pembalikan arah lagi. Untuk sementara ini Zocon tidak mampu keluar Zocon tidak mampu menembus MA 200-nya. Kita cek Zocon posisi di mana. Zocon. Kalau posisi lagi murah banget ya. Murah banget nggak? Ya, lagi posisi murah banget teman-teman ya. Harga murahnya itu di level 154. Nah, kalau sekarang kan arah MA 200-an menuju ke bawah, tapi sudah mulai mendekati ya. Saya pikir sih dia mulai ke bawah, tapi disusul dengan MA 10 sama MA. Nah, ini nanti naiknya bisa rally teman-teman ini kalau terjadi ya. Bisa rally naiknya nih. Ya. Oke, soalnya penurunan pun selama 10 tahun ini si Jokon ini benar-benar teman, benar-benar diturunkan seturun-turunnya, berarti ini milik fundamental. Nanti targetnya ke harga tengah aja, ke harga murah aja dulu ya. Ini kan harga murah banget selama 10 tahunan dan ini harga murahnya teman di angka 151 ya. Secara fundamental ini harga fundamental teman-teman. Oke, teman-teman untuk Zocon seperti itu ya. Ada yang punya Zocon nih? Second apa? Nah, Zocon ya. Bahas Zocon. Terima kasih diberkati amin. Makasih ya atas komentarnya Sis Elisa Shop 661. Jadi Zocon seperti itu ya. Ini masih posisi downtrend karena tidak ada kemampuan dari seorang market makernya ataupun tidak mau market maker cenderung tidak mau diapirkan dulu karena belum menembus MA 200. Setiap emiten yang sudah menembus MA 200 itu terlihat jelas dia arahnya akan ke atas teman-teman ya. Kecuali kalau si bandarnya pingin dikebawahin dulu gitu. Kecepatan kayaknya nih, turunin dulu. Makanya suka nyentuh, habis nyentuh dikebawahin lagi karena si MA 200 lagi menuju ke bawah teman-teman. Cenderung kan ya si MA 200 menuju ke bawah ya. Targetnya MA 200 mantul lagi, MA 200 mantul lagi gitu teman-teman. Sampai dia bertemu sudah nggak bisa mantul lagi harus nebus teman-teman. Kalau sudah nembus, nah udah tinggal secara TA bagus ketika mau upturn itu MA 200-nya berada di bawah kanan. Nah, biasanya kalau kenaikan seperti ini ya kenaikan tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Makanya dibatasi dengan MA 200-nya. Oke, teman-teman, Zocon seperti itu ada Antam teman-teman ya. ANTM kita cek Antam. Ada yang nanyain Antam siapa? ANTM. Dari Bro Berkah Mandiri Lestari ya. Antam IOTF semoga semakin sukses amin ya. Dari Bang untuk Antam nyangkut di 2980. 2980. Wow. 2980. Oh, di sini ya. Di sini masih dalam posisi sideways ya. Oh ya, Antam sudah mulai, teman-teman sudah mulai ya, sudah mulai dibuang-buang ini Antam nih. Tanda penurunan 1 2 tanda penurunan teman-teman ya. Ini harus ada pembalikan arah dulu sebentar nih. Nah, Antam lagi berusaha untuk turun dulu sebentar teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin ada si gap kecil ya. Nah, di sini juga ada si ekor merah nih tanda penurunan teman-teman. Saya ganti warna dulu ya. Jadi 2 tanda penurunan sudah mulai dilewati teman-teman ya. Kita cek lagi di sini 2 tanda penurunan lagi di mana? Nah, habis di sini ada gap kecil juga di sini ya di angka 2690. Terus yang agak lumayan lebar juga di sini teman-teman. Nah, ini tanda penurunan di angka 2280 teman-teman ya. Itu ada tanda penurunannya. Sengaja saya bikin banyak tanda penurunan jadi ketahuan teman-teman, berarti dua tanda penurunan sudah mulai dilewati ya. Nah, tanda kenaikan sudah mulai bertambah teman-teman, artinya sudah semakin berkurang tanda kenaikannya kalau belum ditembus. Kalau sekarang dalam posisi downtrend dulu, mungkin nantinya sebentar, mudah-mudahan sebentar teman-teman ya, karena MA 200 masih menuju ke atas ya. Harus ada koreksi karena rally banget teman-teman, sini rally banget ya. Ya harus ada koreksian dulu. Nanti kalau sudah koreksi tunggu dulu teman, tunggu dulu sampai jangan sampai teman-teman ngambil keputusan yang
ketika seperti ini ya, MA200 maaf MA10-nya sama MA20 berada di atas candle itu dalam posisi biasanya penurunan teman-teman ya. Tunggu dulu ya, soalnya masih ada tanda penurunan di level 2670 di angka 2500. Mungkin nanti bisa disitahan di angka psikologisnya 2500 mudah-mudahan teman-teman ya. Teman kita nyangkut di angka 26 2980 ya. 2980 area sini ya, pas area saya dua atas ya. Cuma dia nggak mau mantul ya. Nah, perhatikan teman-teman, si bandar lokal sama si foreign sudah mulai merahnya, sudah mulai kelihatan ya. Beda ketika dia rally di sini kan hijau terusnya. Nah, sekarang itu sudah mulai dijual dikit-dikit teman-teman ya. Sudah mulai jual. Ambil untuk ditahan, dijual. Di sini nih. Pas merah banget, pas mau break ternyata dijual teman-teman ya. Terus tanggal berapa lagi nih? Tanggal 31 Juli bandar lokal sama foreign langsung ngejual lagi di sini ketika turun. Nah, ambil lagi sekarang nih. Bandar foreign sama bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Nah, siapa yang ngambil? Ada siapa? Domestik ada CC, AZ, teman-teman sama AI sama si P ya. Si CC ngambil 13 miliar. Terus si CC ngambil, ya ngambil, sama si BK ngambil. Si BK sudah mulai ngambil tapi sedikit ya, cuma 8 miliar. CC yang paling banyak ngambil nih. CC biasanya suka ngumpulin barang. Nanti upayakan aja teman-teman ya. Kalau 890 target saya di angka 3010 ya, berarti masih bisa kejemput lumayan 20 poin teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjemput PR-nya dulu ya nih di apa namanya di gap ya. Udah ada pantulan. Nah, selama dia masih posisinya MA10 sama MA20 berada di atasnya, masih posisi downtrend. Kalau mau average tunggu aja dulu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah candle kembali. Ingat di bawah candle kembali karena kalau potensinya untuk penurunan lebih banyak potensi ketika penurunan itu diselangi dengan MA10 sama MA20 di atas candle. Itu sering terjadi penurunan yang sangat signifikan teman-teman ya. Ini ada tanda kenaikan belum dilewati kan? 1 2 biarin teman-teman ya. Nah, ini yang suka saya bilang teman-teman bahwa si Antam ini posisinya sudah mahal teman-teman. Kenapa mahal? Karena dia dijual di harga tengah ke atas. Perkala dia naik lagi nggak jadi masalah ya. Yang penting saya sudah ngasih tahu ini sudah mulai mahal. Jadi dijual di harga premiumnya. Lebih baik kalau mau average ataupun mau ngambil tunggu dulu ya. Sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah candle dan menuju ke atas ya. MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Lebih baik teman-teman telat ngambil tapi sudah terlambat masih mau ke atas teman-teman. Apalagi dengan pungutan yang sangat besar lagi dari seorang bandar foreign dan lokalnya. Ini berarti baru tahap ke-1 teman-teman ya, kenaikan. Nanti ada tahap keduanya biasa teman-teman ya, tahap keduanya. Nah, ini baru ke tahap setengah nih, belum tahap kedua. Biasa turun agak dalam dikit, nanti biasanya tahap keduanya. Kalau dia tidak mampu menembus yang saya bilang tanda kenaikan seperti ini, cenderung ketika babak keduanya itu biasanya kalau dia bisa menembus, mudah-mudahan tidak menjadi double top ya. Kalau dia lebih dikit berarti mau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau mulai ditahan di area sini 3.600 aja terus cenderung turun lagi. Itu sudah menjadi double top artinya mau turun agak dalam dikit teman-teman ya. Apalagi kalau sudah terjadi double top sempurna teman-teman ya. Seperti ini. Di sini nih. Tapi dia tidak mau break cenderung setelahnya itu turun. Nah, biasanya downtrend teman-teman ya. Nanti biasanya suka ada kenaikan juga pas di MA 200-nya di sini teman-teman ya. Cuman biasa kenaikannya tidak terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan sih terjadi seperti itu ya. Soalnya karena akan agak panjang dikit nih teman-teman ya. Soalnya si bandar lokal sama si foreign pun masih berada di atas ya. Makanya ini tunggu aja tahap berikutnya ya. Kalau dia bisa melewati tanda-tanda kenaikan yang saya bikin ini berarti dia fix mau melanjutkan kenaikan. Apalagi sudah ngebreak 3610 teman-teman ke sini nih. 3750. Lebih baik tunggu koreksi dalam aja teman-teman Antam ini ya. Apakah dikasih nih teman-teman? Dia pernah punya harga tertinggi di angka 3100. Dikasih nggak dalam ini? Dikasih sampai ke berapa? 1100. Ataupun nanti dikasih ke babak keduanya di angka 1814 ya, dikasih juga sama teman-teman ya. Lebih baik tunggu aja sampai betul-betul dia tuh koreksinya agak dalam dikit. Ini sudah mulai agak dalam dikit ya. Nah, mungkin kalau agak dalam dikit level sinilah teman-teman. Nah, kalau dari diukur sih ini sudah lepas dari. Nah, orang-orang suka bikin support di area sini ya. Jadi ini kalau tanda kalau pas di sini teman-teman ini jadi resist ataupun jadi resist, ini resist.
Tapi ketika ada penurunan, nah ini suka jadi support nih orang lain itu teman-teman ya. Kalau saya cenderung memperkirakan penurunan itu dengan tanda-tanda penurunan aja dengan gap ya. Jadi harga sejarah juga bisa terulang teman-teman, harga sejarah pun bisa berulang. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Antam. Sementara ini lagi posisi downtrend dulu, tapi si Banaloka sama si Foreign cenderung ngambil lagi ya. Mereka sudah jualan dikit-dikit. Nah mudah-mudahan ini bisa dibikin harga tertinggi berikutnya ya. Ini soal masih jauh teman-teman ke tanda kenaikan. Maaf, ke atapnya masih jauh nih. Kalau dia terjadi kenaikan lagi berarti dia akan melebihi harga tertinggi sebelumnya lagi, berarti posisi uptrend terus teman-teman. Nah si Banaloka posisi Foreign pun belum jualan secara signifikan, baru jual sedikit-sedikit aja dan diturunkan sedikit demi sedikit teman-teman ya. Tunggu putar baliknya aja ketika MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Oke teman-teman, untuk 2990 tunggu koreksiannya aja. Kalau dari tanda kenaikan saya punya di angka 3000 berapa nih, 3010-an tadi ya, masih bisa berarti teman-teman ya. Tapi kalau dari lihat pembuangannya kan belum terlalu signifikan, pembuangannya masih ada di dalam teman-teman ya. Si Banaloka sama si masih ada di dalam, pengambilan juga banyak teman-teman di sini. Dia harus ngebuang itu ya, kalau nggak pelan-pelan ya teman-teman, kalau sekaligus nanti skandalnya bisa turunnya ke level yang lebih bawah lagi, bisa ke MA 200 teman-teman. MA 200 sekarang posisi di angka 2000-an ya. 2000-an di mana 2000-an? 2000-an di sini enggak? 1200 berarti di bawah sini teman-teman. Bisa di bawah harga tengah, berarti sudah dijual di harga murah. Kalau ke angka MA 200 di sini nih bisa dijual di harga murah ke bawah, harga tengah ke bawah. Oke, Antam seperti itu ya teman-teman ya. IOTF sekarang IOTF. Oh IOTF berarti penyertaan ya, IOTF. Kita cek IOTF. IOTF, IOTF. Ya, IOTF kemarin dihijaukan dan Bandar Poren sudah mulai ngambil. Bandar Lokal ngambil nggak nih? Bandar Lokal masih ngebuang 2 hari ini, tapi Poren sudah mulai ngambil ya, walaupun sedikit. Ada si AK nih teman-teman sudah ngambil ya. 9.000 lot sudah mulai nyicil, tapi secara TA masih posisi downtrend. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 berada di atas candle, teman-teman ya. Tapi juga sudah bikin siapa? Sudah bikin si ekor kembar, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditembusin dulu deh MA10-nya ya. Kalau sudah mulai MA10-nya sudah mulai ditembus, teman-teman ya. Minimal menuju ke tanda kenaikan 94 lah, teman-teman ya. Kalau dia bisa berdiam di situ, lihat MA10-nya menghadap kemana, teman-teman ya. Mudah-mudahan si MA10-nya menghadap ke atas. Nanti mungkin ada target sedikit di angka 100 dulu deh untuk percobaan ya, apakah si bandarnya sudah mulai memaaf harga lagi atau tidak. Ini kecenderungan itu memaaf harga, perhatikan sini nih. Pada Foreign cenderung memaaf harga dulu, artinya dia tidak jualan ketika harga sudah mulai tinggi si Foreignnya. Yang jualan di tinggi itu adalah si Bandar Lokal, teman. Jadi cenderung dia memaaf harga dulu, baru besoknya jualan di sini ya. Dia jualan di harga atasnya, setelah itu dia kabur lagi. Terus dia ngambil lagi secara pelan-pelan, ada shadow dikit, ngambil, ada shadow buang, ngambil, ada shadow buang. Nah sekarang sudah mulai ngambil lagi, tapi sedikit demi sedikit ya. Tanda kenaikan ada di angka 93, tanda penurunan yang terdekatnya ada di angka 73. Sekarang sudah bikin seekor kembar, biasanya suka ada kenaikan. Mudah-mudahan bisa di angka 94, kalau nggak ke 100 dulu deh. Kalau sudah mulai ketembus, teman-teman, saya pikir kenaikan selanjutnya bisa di angka 120. Karena di sini saya tidak punya tahanan untuk kenaikan lagi langsung ke 120. Tapi ingat, posisi sekarang dia ini downtrend ya. Kenapa downtrend? Karena MA200 berada di atas. Tapi ingat, ini milik bandar. Ingat, ini milik bandar. Bebas kadang-kadang menembus batas, teman-teman. Tapi secara TA ya udah ikutin aja dulu, mungkin ke target bisa ke angka 146. Ya, teman-teman yang bisa nyangkut di sini tenang aja, pasti kejemput. Iya, pasti kejemput. Kenapa? Ini milik bandar. Setiap emiten yang milik bandar punya kemampuan bebas, teman-teman ya. Bisa diangkat dalam waktu istilahnya tidak mengandalkan fundamental, teman-teman ya. Kalau yang fundamental cenderung dia mengandalkan harga fundamentalnya gitu. Kalau ini lagi bagus, kalau keuangannya di up, teman-teman ya. Kalau lagi jelek turunin gitu kan. Kalau yang punya bandar, emiten yang punya bandarnya atau cenderung yang memainkannya enak, ditaikin kapan aja bisa terjadi, teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi Bandar Polres sudah mulai ngisi, ada si AK bagus, teman-teman. AK itu bagus.
untuk memarkup harga bagus, secara TA pun bagus. Tapi ingat, ini posisi belum sepenuhnya uptrend. Kenapa? Bukan semuanya uptrend. Belum cukup untuk ngebuy teman-teman. Karena apa? Posisi MA10 sama MA20 posisi masih ke bawah. Tapi kalau ada tanda kenaikan, sudah mulai mendekati tanda kenaikan. Oke? Untuk ETF seperti itu. Wah, ETF kalau keluar smart money lagi enak teman-teman ya. Biarkan dia sideways dulu, smart money masuk dulu, bandar lokal sama bandar forex cenderung ngumpulin dikit-dikit. Wah, kalau naiknya enak teman-teman ini. Oke? ETF seperti itu ya. Oke, ETF sudah, kita bahas lagi emiten FUTR ya. Dari Rian Mahendra 1957. Titip FUTR edisi Arah Hunter all in. Waduh, all in ya. Waduh, mantap nih teman kita, all in. Betul sih teman-teman, kalau kata orang ada penganut all in teman-teman. Kalau pengen cepat kaya all in, kata ngapain tidak all in gitu kan. Oke, untuk kalau tuh kan dari saya mah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman ngikutin video yang apa namanya sebelumnya gitu ya. Kalau yang santai aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah cuan sekarang gitu ya. Ini tanda kenaikan sudah disentuh semua tuh, 1, 2, teman-teman 3 tuh ya. Ini tanda kenaikannya sudah disentuh semua. Kita clone dulu deh. Di clone. Ini sudah mau menembus MA 200. 200-nya dikit lagi nih teman-teman ya. Target selanjutnya sudah mulai agak kesentuh teman-teman, di angka 85 teman-teman ya. Edisi on in harus cepat-cepat keluar teman-teman kalau tidak terjadi sesuatu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang swing itu enak teman-teman ya. Nah, ini adalah tanda penurunannya. Saya kasih tanda penurunan di sini. Bila mana dia turun ke sini itu masih aman ya, masih aman. Dan mungkin kalau dia koreksi-koreksi dikit ke level-level 68, 65, 71, 70 itu masih aman. Karena masih dalam posisi dia itu uptrend kecilnya, yaitu baru MA10 sama MA20-nya berada di bawah candle. Tapi untuk uptrend agak panjangnya masih harus tunggu konfirmasi MA200-nya berada di bawah candle. Nah, saya pun di sini pas banget di tanda kenaikannya ya untuk pas candlenya. Pas MA200-nya ya. Nah, salah satu lagi nih teman-teman, tanda kenaikan di 84. Sekarang sudah berapa persen? 49%, masih ada kesempatan teman-teman 49%. Yang penting dia tidak lebih daripada 70%. Biasanya kalau 70% lebih harus diistirahatkan sama market makernya ya. 2 kali arah lah minimal teman-teman, dia harus berhenti dulu. Kalau dia memaksakan untuk di-up lagi, perhatikan peraturan bursa yaitu UMA dan suspend teman-teman ya. Maka si bandar kalau ingin mengistirahatkan agak lama, kadang-kadang disuspendkannya sekalian. Seminggu kan tuh liburan, cari yang lain lagi, dia ngerjain yang lain. Habis seminggu baru dia bikin lagi tanda penurunan lagi. Kenapa? Karena kan kalau dia mau melanjutkan kenaikan pasti di UMA lagi. Tapi kalau ingin diistirahatkan lagi lebih lama lagi, FUTR ini kan teman-teman perhatikan ya FUTR ini nih. FUTR. Tuh, emiten yang diistirahatkan di harga FCA teman-teman. Tapi setelah harga FCA langsung boom aja teman-teman sampai ke level 172. Perhatikan 171 ini milik bandar. Dengan adanya pembebasan dari harga FCA ke harga normal aja sudah pencapaian, ini milik bandar. Dan bandarnya cepat untuk memaaf harga lagi teman-teman ya. Oke, kalau punya kebebasan bandarnya enak teman-teman ya. Oke, target terdekatnya di angka 983. Sekarang posisinya masih di harga tengah ke bawah teman-teman ya. Jadi potensi kenaikan bisa ke level 100 ataupun nanti di MA 200-nya di angka 99. Kalau sudah menerobos MA 200-nya, saya pikir situ tandanya kenaikan. Ini berarti babak kedua tanda kenaikan. Tapi kalau cenderung dia tidak kuat nanjak di level 85 ya teman-teman ya. Hati-hati, dia bisa dibawa ke bawah kembali teman-teman ya. Karena si bandar lokal lagi jualan, bandar lokal jualan dulu, bandar foreign pun sama jualan. Sedikit sih teman-teman ya, mereka tidak miliaran teman-teman ya. 83 juta aja net sell-nya teman-teman ya. Nah, bandar lokal terus-terusan ngejual beberapa hari ini ya, semakin meningkat penjualannya. Seiring dengan kenaikan harga yang sangat signifikan, dibuanglah sama si bandar. Sini IN, SHLG yang ngebuang teman-teman, II sama IHS ya.
yang masuk. Ada teman-teman kita nih hampir 1 miliar, tapi di sini ada si AO teman-teman ya. Si AO juga punya kemampuan untuk memaaf harga biasanya. Mudah-mudahan ketemu si AO yang bisa memaaf harga ya. Karena beberapa emiten saya melihat si AO itu kalau sudah makan terus nanti jualan di atas biasa seperti itu ya. Untuk forennya pertanggal kemarin saya si kakak yang masuk. Kalau nggak si AK yang masuk keren teman-teman. Kalau nggak si CC malah jualan ya. Kita cek dari sini CC masih ada barang nggak ya 16 Juli ya. 16 Juli CC nggak ada barang udah nol tuh ya. Nggak si kakak. Nah mudah-mudahan si kakak punya performa baik lah teman-teman. Bisa mencapai 85 ataupun nanti ke 99. Tapi ingat tanda penurunan nih di 60 teman-teman ya. Ini tanda penurunannya sama. Ada karena bullish kecil di sini nih. Kemarin bullish gede kan, tidak terjadi kenaikan signifikan, dibalasnya sekarang. Nah, ini bullish kecil juga, pasti ketutup? Iya, pasti ketutup teman-teman ya. Pasti 50 banget lagi ini ya. Nah, mudah-mudahan menjadi PR masa depannya. Jadi masa depan seperti apa, dia naik dulu, baru turun teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya pikir targetnya ke MA 200 aja dulu deh gitu ya. Kalau dari saya kan sudah tercapai, tinggal koreksiannya. Tinggal nunggu koreksiannya selama dia masih bertahan di MA 10 sama MA 20 itu mungkin akan menuju ke MA 200. Tapi kalau sudah mulai dijatuhkan lagi ke level sini hati-hati 60 ya. Bisa dia dibawa ke bawah kembali karena dia masih punya PR di angka 50 setelah kenaikan di tanggal 25 kenaikan dipaksa teman-teman ya. Oke, sementara FOTR masih ada buangan dari seorang bandar forennya sama bandar lokal, tapi poin masih ada di dalam yaitu si kakak teman-teman ya. Si kakak sudah menggantikan si CC untuk mengambil alih. Mudah-mudahan terjadi kenaikan lagi sampai ke minimal ke 8485 ataupun ke MA 200-nya di angka 99. Lanjut ada GJTL teman-teman ya. Kalau teman-teman seorang pemberani teman-teman ya silahkan teman-teman ya. Gadget kalau isi all in silahkan teman-teman ya. Nggak ada yang ngelarang ya teman-teman ya. Cuma dia pakai perhitungan. Nah, kalau teman-teman tidak pakai perhitungan pun harap teman-teman ingat ya yang arah hunter itu juga ketika tidak terjadi arah teman-teman harus melakukan cut loss karena kalau teman tahu sendiri emiten yang naiknya signifikan akan diselangi dengan turun yang tajam juga teman-teman ya. Teman harus paham itu. Oke, dari Bakti Prabantara ya 8939 coba sama GJTL dan Elsa. Saya GJTL dulu ya, Elsa-nya nanti nunggu ya. Oh, Elsa sekalian ya di sini ya. Oke, GJTL kita cek GJTL. Secara TA aja dulu ya, mudah-mudahan GJTL. Gajah Tunggal. Wow, Gajah Tunggal ini lama tidak dibahas. Perhatikan, tanda penurunan dilewati dengan baik 1. Tanda penurunan 2 dilewati dengan baik. Ini tanda kenaikan ya, kenaikan dilewati dengan baik. Ini semua sudah tercapai semuanya teman-teman. Yang ini kita pindahkan ke depan. Nah, kita bikin yang baru lagi deh gitu kan. Nah, cenderung ini semua target penurunan sudah dilewati, bahkan yang ini belum ya. Nah, sekarang mau ngejar 985 untuk penurunannya. Di sini kan sudah dilewati ya. Pas banget sekarang. Tanda kenaikan saya bikin lagi. Nah, tanda kenaikannya. Nah, di angka 1 berapa nih? 1125 ya. Kita ganti warna biru. Selama ini dia ditahan di MA 200-nya, teman-teman ya. Ini harga wajar kemarin di angka 1200, 12.000. 12.000 harga wajarnya, teman-teman ya. Keren banget ya. Nah, ini sementara ini dia sebenarnya lagi downtrend karena tidak ada kemampuan untuk ditahan di MA 200-nya. Si bandar cenderung oke lah nggak usah ditaikin sekarang karena MA 200-nya berada di atas candle ya. Kemarin dia mencoba 1 kali 2 kali tapi diturunin lagi. Nanti setelah turun lagi mungkin ada percobaan ke-3 kalinya untuk menembus MA 200. Kita lihat posisi GJTL. Wah, dari GJTL ini kalau dari harga wajarnya mah keren teman-teman ya. GJTL ini nih. Ya, GJTL masih sekarang di harga premium ya, yaitu harga dari tengah ke atas. Targetnya kemarin beberapa kali nyampe ke arah sini. Nah, sini nih targetnya 1200 cukup lah teman-teman. Harusnya 1200 juga cukup ya. Kecuali kalau dia break, tapi dia akan mau break ya. 2 kali percobaan tidak mampu. Oke, tetap target masih di level 1145. Kemarin saya pindahkan dari situ. Sama 1175 sudah kesentuh sama shadow ya, 2 kali tersentuh. Cuman dia tidak mau break ya, akhirnya diturunin kembali. Kembali nyoba di tanggal 24 malah diturunin lagi. Pas mau nyoba lagi malah dikencengin lagi turunnya teman-teman ya. Nah, ternyata kemarin itu tanggal 1 ya,
Si bandar lokal sudah ngambil sedikit ya. Di sini ada siapa bandar lokalnya? Ada NI, CP sama TP sama SI cenderung broker bagus semua nih, teman-teman ya. YUA, TPSQ, TPCP ini broker bagus semua untuk yang bisa dipakai sama bandar, teman-teman ya. Nah, si bandar forennya keluar ya. Sorry ini selek nih. Saya salah. Saya belum pindahkan. Oke, tanggal 1 berarti ya. Tanggal 1 siapa yang ngambil? Nah, si AZ di forennya ada 80 lot aja. Ya, berarti sini kurang. Si BK ngejual 5.300 lot, yang nerima siapa? Teman-teman kita nih. Hati-hati. Teman-teman kita banyak yang ngambil ketika harga sudah mulai turun tajam seperti ini. Nah, teman-teman ya. XL yang ngambil terus. Ini kalau untuk scalping dengan chart 5 menitan mungkin oke ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ngambil untuk pantulannya, tapi kalau untuk swing teman-teman lebih baik hindarin dulu, teman-teman, emiten yang seperti untuk swing ya. Karena masih kita harus nyari yang namanya support. Di sini support sini kan dijebol nih ya. Perhatikan support yang di atasnya dijebol, di sini dijebol, cenderung dia menurun ya. Semua support dijebol. Perhatikan. Bahkan support yang terakhir, pertahanan terakhir 1050 pun dijebol. Ada support di sini teman-teman di angka 985. 985 di mana? Nah, sini teman-teman. Ada harga tengah ya, 920 berarti harga tengah. Nah, ini ada nih. Nah, ini harga nih. Saya kasih di sini. Nah, ini harganya teman-teman. Tanda penurunan 940 teman-teman ya. Nah, di sini berarti harga di sini di angka 880, 885 ya. Ini target ketika dia sini aja. Saya hapus dulu ya, itu bukan. Jadi ini tanggal 8 tanggal 9 kan tragedinya kan. Nah, saya pikir sih kalau dia mengejar ini dulu akan lebih baik lagi. Teman-teman dulu kalau sudah mulai di sini, teman-teman enak ngambilnya. Sudah posisi di bawah dan posisi di harga sini, teman, di harga tengah. Tidak terlalu beli di harga premium. Karena persoalannya MA10 sama MA20-nya sudah mulai berada di atas candle. Ini saya bikin tanda kenaikan sengaja pas nanti mungkin ada kenaikan sementara pun bisa diukur. Kalau dia sudah mulai jebol dengan body, teman-teman, ya saya pikir itu akan tanda kenaikan. Tapi kalau hanya dijebol dengan shadow aja, berarti dia akan melanjutkan penurunan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, smart money juga sudah mulai masuk dengan baik nih ya. Ini cuma tinggal ada pemicunya biar bisa break di angka MA 200-nya, teman. Cuman ya karena tidak di break juga, posisi sekarang juga posisi sudah mahal, teman-teman ya. Mungkin si MA 200-nya lagi berencana untuk ditekan dari MA 200, target hanya MA 200 saja, tidak boleh lepas daripada itu. Ditekan supaya ke bawah, nanti pas kenaikannya itu akan lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ya, teman-teman ya. Semakin ditekan ke bawah, si MA 200 semakin mendekati terus. Ketika terjadi dead cross atau enggak cross, teman-teman ya, persilangan, maka disitulah si GZTA ini bisa mencapai harga yang lebih tinggi lagi kan. Nah, secara harga wajarnya di atas harga fundamental, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya bisa kecenderungan bisa melebihi harga kenaikannya yang sebelumnya di sini, teman-teman. Apalagi si GZTA ini pernah menyentuh harga overnya di angka 1.600. Berarti situ sudah mulai terpatok 1.600 di angka 1.689 ya. 1690-an lah, teman-teman, hampir ke 1.700. Oke, sementara seperti itu teman-teman ya. Jelas lagi kalau perhatian sini nih, harga tertinggi tidak bisa dilewati. Maka cenderungan dia ditahan di MA 200-nya. Oke, GZTA seperti itu. Satu lagi Elsa ya. Enaknya sih teman-teman kalau komentar satu emiten satu gitu, teman-teman ya. Jadi enak tuh ngebahasnya. Elsa ada yang punya nggak? Oh, cuma itu aja ya Elsa ya. Sip, Elsa kita cek Elsa. El Nusa, teman-teman ya. El Nusa. Ya, teman-teman, El Nusa kita cek untuk tanda kenaikan sama penurunannya. Kemarin target gap sudah dicapai dengan baik. Saya kasih dulu pencapaian. Target gap sudah tercapai dengan baik, teman-teman ya. Posisi lagi uptrend, kenapa? Perhatikan MA 200-nya berada di bawah candle, teman-teman ya. Tanda kenaikan dilewati, tanda penurunan belum. Ini tanda kenaikan juga 510 ya. Saya bikin tanda kenaikan yang baru. 5 lagi tanda kenaikan di sini, teman-teman. Nah, ini kenaikan. Ada si kepala merah, dua-duanya kepala merah. Tanda penurunan di sini belum dilewati. Apakah ada tanda penurunan baru? Ada, teman-teman, sini nih. Ada gap kecil ya, saya bikin tanda penurunannya. Bila mana dia, teman-teman? Bila misalkan sudah mulai jebol nih ya.
MA20-nya sudah mulai jebol, MA10 pun sudah mulai jebol. Tapi si MA10 lagi menuju ke bawah, MA20-nya menuju ke atas. Sedangkan si MA200-nya posisi di tengah, teman, menuju ke tengah, artinya datar terus ya. Ini akan bikin gunung, tapi ditahan MA200-nya, teman-teman ya. Berarti dia mau tunduk ke MA200 nih, mudah-mudahan gitu ya. Nanti dibantuan di MA200-nya. Ini tanda kenaikan, tanda penurunan saya bikin di situ sama di sini nih. Ya, kalau dia fix melewati berapa nih? 462, berarti kalau tidak ditahan MA200 waspada. Sudah menanti di level 442. Kemarin sudah mulai agak disentuh dikit, tapi dia mengeluarkan seekor kembar, jadilah kenaikan atau pantulan yang bagus. Nah, kalau dia bisa menjebol 446, pas banget di angka 4 berapa nih? 442, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan. Tetapi secara pungutan keren. Ini mungkin koreksi sebentar, yang penting dia tidak bisa melewati sini, teman. Nah, yang saya pikir ya 480 cenderung keren. Ini pungutannya keren. Bandar lokal akumulasi di sini, teman-teman. Bandar foreign pun akumulasi. Smart money pun ada belum jualan. Secara teori harusnya bisa di up ya. Makanya saya kasih tanda kenaikan. Mana yang duluan nih? Mana yang duluan dijemput ya? Karena secara pungutan bagus, teman-teman. Artinya ada kecukupan barang ketika dia mau memaaf harga ya. Nah, nanti mungkin targetnya ada di level 550, teman-teman ya, itu targetnya. Saya bikin target di sini, target keempat, teman-teman ya. Tahun 2025 bulan 1 tanggal 16. Kalau ingin tahu prosesnya silahkan cek di tanggal 16 bulan 1 tahun 2025. Cek di tanggal ini untuk Elsa. Ya, silahkan dicek, pasti saya istilahnya direkam teman-teman di situ ya. Nah, berdasarkan harga wajar pun di kuartal 1 di angka 680-an. Nah, berarti sekarang kemarin ke angka 600, 535 ya, paling tinggi 535, teman-teman ya. Kita lihat Elsa posisi di mana. Pungutan bandar foreign sama lokalnya keren, teman-teman ini. Si Elsa ini ya. Ya, posisi uptrend, teman-teman ya, sudah mulai uptrend terus nih ya. Kemarin kepotong doang di sini ya. Kepotong di sini, tapi dia melanjutkan ke garis ke uptrendannya ya. Ini kalau di break, teman-teman, sampai ke target ke 550, ini MA200-nya bisa menuju ke atas, teman-teman. Artinya sudah mulai benar-benar uptrend ya. Oke, teman-teman, untuk sementara Elsa seperti itu ya. Masih ada penurunan, biarkan dia kembali dulu ya ke MA10-nya dulu ya. Biarkan dia kembali ke jalurnya dulu. Nanti mungkin teman-teman bisa beli di situ, teman-teman ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ke sini aja dulu nih. Ke level 530, tapi kalau sudah mulai di break akan menuju ke targetnya di angka 550. Posisi sekarang sudah mulai di harga mahal, yaitu harga tengah ke atas. Nah, teman-teman, dua kali percobaan ya, ini kalau dia bisa ditembus ini, teman-teman nih ya, ini bisa terjadi penurunan yang agak lumayan panjang loh, teman-teman, bisa ke level sini nih untuk menjemput PR tanggal 8 tanggal 9. Kalau tidak terjadi break, teman-teman ya. Karena sudah mulai bikin double top ini, teman-teman ya. Sudah bikin double top lebar ya. Biasanya kalau sudah bikin double top, kalau tidak terjadi break, teman-teman ya, untuk target selanjutnya di level 526 atau di sini nih ya, di targetnya, nah maka dia akan terjadi penurunan ya. Oke, teman-teman ya, Elsa seperti itu ya, hati-hati aja soalnya sudah mulai jebol MA10 sama MA20-nya. Menanti untuk supportnya di angka di target di MA200-an, teman-teman. Kalau mulai kejebol juga hati-hati gitu, teman-teman. Tapi dari pungutannya bagus banget, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ngejebol ke harga target aja ya. Biar dia akhirnya keren banget nih. Bisa ke level sini, teman-teman nih. 592 ya. Itu targetnya kalau dia ngejebol ini. Ini nih target terdekatnya aja 550. Target yang agak tinggi dikit di level 597, sehingga kan harga wajarnya kemarin kuartal 1 di angka 680. Jadi wajar sekali kalau saya menarikkan ke angka 550 karena harga wajarnya 680, apalagi harga yang tingginya pun selama 10 tahun hanya di level 597. Artinya selisih hanya berapa poin aja, teman-teman ya. Lanjut ya, untuk Elsa seperti itu. Jadi posisi sekarang itu sudah mulai dijual di harga premiumnya. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai dia betul-betul kembali lagi CMA10-nya di bawah candle. Sip, ada Elsa, ada kios, teman-teman ya. Kita cek kios ya, teman kita yang nanyain kios gak? Kios dari Bro Channel Martabak ya. Selamat sore. Saham kios udah ada tanda kenaikan. Terima kasih dan salam sehat. Amin. Dari Bro Channel Martabak juga sama ada kenaikan di angka nih.
Saham kios ada kenaikan di angka 55. Terima kasih. Saya kasih tanda lep dulu ya. Terima kasih atas informasinya, akan kita bahas. Dari Jalaluddin Firdaus, info kios. Ya, baik. Kita cek kios teman-teman ya. Kios dari Isian. Kios itu emiten yang lama nggak di itu ya. Nggak lama nggak dijamah teman-teman ya. Ini udah karatan belum nih kios nih. Habis sih dia ditidurin mulu ya. Emiten gocapan teman-teman ya. Tapi dia pernah menyentuh harga overnya di angka berapa 3 ribuan ya. Ini kalau kembali ke 3 ribuan ingat teman-teman ya. 98 milik bandar ya, seperti biasa lah kalau bandar teman-teman ya. Pengen punya harga murah teman-teman bandar itu ya. Nanti targetnya kalau agak lama dikit teman-teman, kalau nyimpannya di angka 6 berapa nih? 637 ya teman ya, jangan tinggi-tinggi lah. Kita cek 3 tahunan dulu deh. Ya. Di sini nih harga murahnya di angka 129 ya. Bisa ke arah situ teman-teman ya. Sekarang sudah mulai dibuka kan. Nah, siklus sudah mulai dibuka. Dan kalau target saya sudah tercapai teman-teman nih. Sudah diam soalnya gitu kan. Nah, ini kan dibahas sudah lama teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya melihat video saya sebelumnya, mungkin teman-teman bisa tahu juga gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Saya tuh kangen itu menghapus tanda kenaikan. Tanda kenaikan berikutnya langsung ada di angka 67, teman-teman. Ini tanda kenaikan jadi 67. Kenapa saya sudah tidak punya lagi tahanan sebelah sininya? Ada kekosongan, berarti nanti ngikutin candle yang selanjutnya. Contoh di sini kan naik, kan di sini kan tanda kenaikan, di sini kan tidak ada. Ketika naik kan ada tanda kenaikan tercapai dua-duanya, teman-teman ya, tanda kenaikan tercapai dua-duanya. Nah, habis ini kan MA10 menuju ke atas, MA20 menuju ke atas, MA200 sudah dipastikan menuju ke atas. Kenapa? Ini semua sudah bersatu padu. MA10, MA20 sampai MA200. Jadi sedikit di up pun sudah ketahuan. MA10-nya sudah mulai menghadap ke atas. Jadi secara tiap pasti uptrend ini teman-teman. Karena semuanya walaupun diangkat ke 51, 52, 53, 55, posisi uptrend lah. Karena semua candle sudah berada di atas MA, teman-teman ya. Oke, volume yang kemarin di sini bagus, tapi dikecengin ya, diturunin lagi ya. Tapi hari ini tidak terlalu banyak volumenya, tapi lumayan teman-teman ya. Ternyata tidak terlalu banyak volume foreign sama Banda lokal. Maaf, Param Banda lokal sudah ngambil, foreignmu sudah ngambil. Saya cek tanggal domestiknya dulu ya, tanggal berapa nih? Tanggal 1 ya per hari ini. Pada hari kemarin tanggal 1 ternyata masih didominasi sama teman-teman kita ya, ada XL, ada YP teman-teman ya. Ini YP sama XL yang nyangkut apa gimana nih? Soalnya biasanya kalau yang ngerjainnya teman-teman sekamping udah pada keluar. Nah, ini yang ngerjain teman-teman sekamping. Berterima kasih lah sama teman-teman yang suka sekamping teman-teman ya. Tapi ini XL-nya masih teman-teman kita nih. XL, YP sama XL sama YP itu teman-teman kita. Kenapa? Karena orang-orang scalping itu teman-teman tidak ada yang meninggalkan jejak. Setelah jualan udah dia keluar, posisi pun langsung dikelirkan. Besok lagi, sekarang, besok lagi. Mau nyangkut mau enggak di-clear dia teman. Tidak ada di portofolio untuk sebuah saham. Itu untuk istilahnya teman-teman kita yang scalping teman-teman ya. Karena hukum dasarnya seperti itu teman-teman ya. Scalping itu nggak boleh ninggalin barang. Katanya buat besok, bukan scalping berarti teman-teman ya. Harus itu dong konsisten, scalping, BPJS teman-teman ya. Kita lihat untuk foreign-nya teman-teman ya. Di sini ada si MG bagus, teman-teman, MU juga bagus, saya juga bagus ya. Si KI sudah ikutan teman walaupun sedikit ya. Kita cek dari tanggal 25 Juli deh. 25 Juli siapa yang ngambil untuk foreign-nya? Mudah-mudahan CC nih teman-teman ya. Ya, si AK bagus teman, kita lihat jualnya si AK nih. Oke, si AK ngambil bulat. Si AK ngambil bulat. SQ ngambil bulat. CC pun ngambil bulat. Tapi CC tidak memimpin, teman-teman ya. Dia hanya penggembira aja, tapi bagus. Tapi si AK lah yang memimpin. Nanti lihatin performa si AK bagaimana. Bagaimana saya melihatnya ketika si AK sudah mulai jualan. Nah, dia jualan harga tinggi. Oke, berarti si AK patut diikutin sama seperti CC, teman-teman ya. Oke, nanti targetnya langsung 67 aja teman-teman, atau nanti ikutin candle yang tersedia teman-teman ya. Oke, isian sudah mulai bagus, mudah-mudahan tanda di up teman-teman untuk si kios ini ya. Tetap teman-teman ya, walaupun di up ini adalah emiten gocapan. Suatu saat walaupun di angka 1000 2000 akan kembali ke gocapan lagi.
Karena dia hukum dasarnya gocap, teman-teman ya. Suatu saat, bukan yang besok langsung ke gocap lagi, teman-teman. Suatu saat dia akan gocap lagi. Karena setiap emiten yang 50 pasti dia diistirahatkan di 50. Sesuai dengan kebiasaannya, teman-teman ya. Oke, kios seperti itu ya. Sudah terjawab kios. Sekarang udah berapa menit? Kata teman kita jangan banyak panjang-panjang. Akra, kita cek Akra, teman-teman ya. Dari Bro Aulia Rizky Destarani ya. Cewek ya. Sis ya, Sis Aulia. Bahasa Akra, baik Akra. Terus dari Mianta ya. Hari ini ASII dan Akra terkoreksi. Semoga besok Senin langsung up lagi. Amin. Tolong dibahas lagi emiten BET dan ADRO, Bang. Jadi mau ngebahas mana nih, BET apa Akra nih? Berarti BET sama ADRO ya. Nah, nanti BET bukannya udah dibahas BET ya? Udah dibahas BET. Saya catat dulu ya. Berarti Akra enggak ya, cuman dari Sis Aulia aja ya. Oke. Sekarang Akra ya, teman-teman. Akra AKR Korporindo, teman-teman ya. Akra. Nah, teman-teman. Akra target kenaikan sudah mulai dilewati dan target penurunan tidak dilewati. Keren, teman-teman. Sudah memotong MA 200-nya dan sudah mulai di-up-kan untuk MA 10 sama MA 20-nya. Tinggal nunggu MA 20 motong MA 200. Jah, saya hapus. Sudah kangen menghapus ini. Saya hapus ini ya, kangen ah. Nah, saya pindahkan ke depan deh. Biar kosong. Nah, saya kasih tanda penurunan ya di sini nih. Bila mana dia turun ke level 1320 aman ya. Dia turun ke level 1285 aman. Kalau sudah turun ke level 1235 hati-hati ya. 1285 aman sampai ke level 1255. Tetapi kalau sudah jebol 1235 posisi terancam diturunkan kembali, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini nunggu break doang nih, teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah mau dilewati, tinggal tunggu breaknya aja. Ini tanda kenaikannya berarti harus break di sini ya, di target sini. Nah, target pertama di level 1405. Harga wajarnya 1485. Nah, jadi wajar kalau sampai sini. Perhatikan bandar lokal sama porennya. Ini bandar porennya kalian sudah ngambil. Bandar lokal pun demikian. Kalau bandar lokal sudah lama ngambilnya sejak tanggal 21 April. Ada pembuangan, tapi sudah mulai ngambil lagi sejak tanggal 10 Juli. Tapi bandar poren pengambilannya sudah mulai dari tanggal 21 Juli. Nih, tidak ada pembuangan dari seorang bandar porennya. Fix dia ya, teman, ada akumulasi. Di targetnya yang terdekatnya tanda kenaikan di angka 1345, 1365 harus break ke harga target 1405. Saya pikir situ saatnya untuk uptrend, teman-teman ya. Kita cek posisi Akra. Akra, ini mah mantul dari harga tengah ke bawah, terus dipantuin lagi, targetnya berarti dia di harga mahal, teman. Sini nih targetnya 1602 ataupun ke pucuknya 1859, teman-teman ya. Akra punya harga 1485 ya. Biasanya kalau poin sudah akumulasi, LK-nya baik, teman-teman ya. Biasanya nih kita cek Akra deh. Jadi ada beberapa emiten yang belum dicek harga wajarnya, teman-teman ya. Kalau habis di sini, terus nanti teman-teman komentar untuk harga wajarnya, nanti kita hitung harga wajarnya. Tapi secara TA sudah mulai bagus ya. Akra harga apa namanya? Oh bagus, teman-teman, kuartal 2-nya ya, 408 ke 615 ada peningkatan ya. Itu 8,8 ke 11, berarti betul teman ya. PR rasionya 11. Sekarang 12, masih agak murah satu kali ya. 11.07, ini 12.38 ya. Ini waktu sebelum duhur, teman-teman. Ini waktu setelah duhur. Ini jam istirahat 12.38. Ya, teman-teman, sudah mulai bagus ya. Jadi untuk si Akra ini tuh ngebreaknya aja nih, ngebreak dikit aja. Tapi kalau dari pungutan sebegini ini bisa lah ngebreak, teman-teman, ke harga target ini 1405 ya. Oke, untuk Akra seperti itu ya. Cenderung kalau istilahnya si poren ngambil ketika LK dibagikan atau dikeluarkan, teman-teman ya. Makanya emiten-emiten yang
berdasarkan fundamental itu dipanggil karena berfundamental baik, maka yang digorengnya harus berfundamentalnya. Labanya naik, teman-teman ya, keuntungan naik pasti itu diisukan untuk di uptrend kan, teman. Makanya saya bilang suka dibagi dua kan. Ada emiten yang berdasarkan fundamental, ada emiten yang berdasarkan kebandaran gitu kan. Kalau bandar mah yang penting dia melakukan keuangan aja keluar, teman-teman ya. Nggak jadi masalah bandar mah, teman-teman. Yang penting laporan keuangannya keluar ya suatu saat akan di-up ya. Tapi kalau yang berfundamental baik ya ketika kuartalnya kurang baik suka diturunkan, tapi ketika kuartalnya bagus, ciri-cirinya itu foreign pasti ngambil aja, teman-teman. Foreign pasti ngambil aja, teman-teman. Ya teman-teman, bagus ya Akra ya, secara TA bagus, sudah mulai saling memotong teman-teman ya. Tujuannya yang terdekatnya ya di angka 1405, yang agak tinggi dikit. Nah di sini teman, nah di level 1615 aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nanti kita hitung harga wajarnya. Ini harga wajar sudah dihitung ya. Kuartal 2 kan udah nih 1485, berarti di sini teman-teman ya. Di sini udah kan nih kuartal 2-nya nih sudah dihitung ya. Bagus teman-teman harga wajar. Kirimin kuartal 1 ini. Sorry. Semakin meningkat bagus teman-teman. Kuartal 1 1370, sekarang kuartal 2 1485. Berarti sudah mulai meningkat teman-teman. Nah, teman-teman kalau ingin memprediksi untuk 1 tahun ke depan, gunakan ini teman-teman nih, anualis teman-teman ya. Anualis aja. Ini anualisnya EPS-nya berapa nih? Nah, 1179. Kalau ingin memperkirakan untuk 3 tahun ke belakang teman-teman ya, ambil aja rata-rata EPS-nya nih. Contohnya EPS-nya anualisnya rata-ratanya aja 138, 110, 117 nih. Bagi aja ditambahin bagi 3 aja. Itu untuk perkiraan teman-teman. Makanya kalau perkiraan untuk susah tidak tahu saudara, oh ini perkiraan sekian gitu kan. Nah, baru perkiraan harga fundamental segitu teman-teman ya. Kalau untuk TTM itu hal yang sudah terjadi teman-teman ya. Ini kan kalau kuartal 2 TTM-nya di kuartal 2 dihitung 4, 1, 2. Di sini mulainya nih di kuartal 3, 1, 2, 3, 4. Teman seperti itu ya untuk TTM. Tapi untuk analis perkiraan antara kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4. Nah, ini yang kosongnya ini diperkirakan sama si sistem dapatlah 117. Maka teman-teman kalau mau ngitung prediksi untuk 1 tahun pakai ini, teman-teman prediksinya ya. Kalau saya ini yang sudah terjadi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai itu ya mudah dipahami. Yang penting teman-teman mau dipahami enak lah teman-teman ya. Ini juga dari PE rasio 1107 sini kan 12 artinya murah teman-teman ya. Oke, untuk Akra seperti itu ya. Lanjut ada emiten apa? Ada ACES teman-teman, ACES ini. ACES lagi turun ya. ACES lagi turun teman-teman ya. ACES. Numpuk di ACES kata dari Bro Asep ya. Nah kalau teman-teman numpuk seperti itu, saya dulu teman-teman ya, dulu gitu ya. Kalau contohnya saya beli di harga pucuk ya, saya tidak akan cut loss teman-teman. Saya cenderung fundamental baik gitu kan. Saya ngicil dikit. Setiap penurunan berapa persen ngambil lagi. Sampai kapan ya? Sampai harga sudah pas. Ketika dia mau tancap gas ya udah ya, biasanya saya berhenti ketika ya udah dia tidak kemana-mana sekitar 5 sampai 7 poin itu naik turun di situ aja, berarti udah mulai sideways ini. Saya bilang ya udahlah cukup gitu kan. Walaupun dia sudah ke bawah lagi, di bawah itu lagi ya udah saya cicil lagi teman-teman ya. Kalau dia masih stabil di situ ya saya cenderung akan mendiamkan. Soalnya ini posisi ACES ini posisinya teman harga wajar 770 teman-teman ya. Tapi secara TA MA 200 menuju ke bawah, makanya harga wajar 170 ini kenapa turun terus? Ternyata kalau makanya saya bilang saya suka dengan lukisan Mercator tergambar di sini teman-teman ya. Ketika dia turun harga wajarnya bagus, ini karena MA 200 masih berada di atas. BBRI, BBCA cenderung semuanya masih MA 200-nya berada di atas semua. Dan untuk target istilahnya kenaikan atau penurunan terkecilnya, teman-teman mengandalkan MA 10 sama MA 20. Ketika MA 10 sama MA 20 masih berada di atas candle, fix itu masih turun. Tapi kalau sudah mulai di bawah candle, sudah mulai. Tapi kalau sudah mulai MA 10 di bawah candle menuju ke atas, nah itulah saatnya untuk up teman-teman ya. Apalagi kalau ditambah dengan isiannya. Sementara ini isiannya si bandar foreign terus ngeluarin barang. Perhatikan bandar foreign, mahal nih, masif banget di tanggal 28 April. Terus sampai sekarang kemarin dengan ngambil dikit nggak kuat juga.
Ambil dikit nggak kuat juga, malahan terus aja dibuang. Kenapa dibuang? Ada yang nerima, pasti ada yang nerima, teman-teman. Pada hari ini, kita cek dari tanggal 1 Juli. Ini Poren, teman-teman. Poren ngebuang 18 miliar, 13 miliar, 10 miliar, 9 miliar. Yang paling tinggi CEU cuma 10 miliar. Berani ngambil CEU itu cuma 10 miliar. Perhatikan, berarti ini ada yang sisa barang si Poren diambil sama siapa? Perhatikan domestiknya. Ada YP, SQ, XL, AKNI. Ini bagian daripada retail. Cuman bagusnya si retail, bagian retail ini masuk ke bagian smart money sebagian. Artinya ada kemampuan seorang smart money itu untuk ngumpulin barang. Karena mereka juga modalnya besar juga. Dan dia punya kemampuan juga untuk memaaf harga. Beda dengan retail. Kemampuan retail itu hanya bisa beli simpan. Ketika harga mau tinggi, tentukan dan jual, ya. Itu kemampuan seorang retail. Nah, kemampuan seorang scalper, teman-teman ya, itu luar biasa. Dia bisa menaikkan harga di saat itu juga gitu. Cuman dia tidak bisa istilahnya menyimpan barang aja gitu kan. Beda dengan smart money, bandar lokal ataupun foreign, cenderung dia menyicil dulu untuk mengukur kekuatan. Kalau kayak scalping ya hari ini masuk ya hari ini harus keluar, tidak meninggalkan istilahnya beban berkepanjangan gitu kan. Kalau retail kan menyimpan beban psikologis ketika nyangkut itu, teman-teman ya. Ketika nyangkut meninggalkan beban psikologis, ini turun lagi enggak ya, naik lagi enggak ya. Nah, itu beban psikologis ya. Tapi kalau teman-teman membiasakan diri, oke, fundamentalnya ini bagus, harga lagi turun, lagi diskon, teman-teman ya udah, tinggal kalau mereka akumulasi, ya itu juga namanya akumulasi, jangan nyicil, teman-teman ya. Berarti kalau si bandar sedang akumulasi, bilang aja nyicil. Apa bedanya, teman? Cuman bedanya itu kita mampunya nyicil untuk menunggu harga naik, kalau bandar nyicil untuk memaaf harga. Itu doang bedanya, teman-teman ya. Kalau sekarang kenapa katanya bandar lokal sama si foreign jualan? Kenapa jualan? Ada yang nerima, teman-teman. Kebetulan ada yang nerima. Kenapa mereka jualan cenderung bila ada angka-angka di bidnya, teman, di bid offer itu banyak angka, bukan pasangan daripada bandarnya, pasti dibuang. Kenapa? Nih siapa lagi nih katanya yang mau barang? Ya udah saya kasih aja, bread, saya kasih. Nunggu lagi sebelah kiri, bread, saya kasih. Makanya kalau mungkin kalau si bandar si smart money kan sudah tahu saya harus punya barang sekian di harga sekian gitu. Ada gitu teman-teman, dia tuh punya catatannya istilahnya gitu kan. Dia juga pasti bukan pakai satu broker, walaupun brokernya ataupun tidak pakai satu akun, brokernya sama tapi akunnya berbeda. Ada juga memakai beberapa broker untuk mengumpulkan barang, teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman ya, jadi sekarang si Aces itu dalam posisi emang lagi downtrend dulu. Biarkan dulu teman-teman, tanda kenaikan saya bikin lagi di sini ya, nggak usah ya. Lagi posisi downtrend, tetapi dia sudah mulai ditahan nih, tapi tidak kuat juga ya. Tanda penurunan sudah mulai agak di bawah dikit nih. Sudah mulai diendus-endus nih teman-teman. Udah kesiniin aja udah bagus nih. Angka 426 juga ya. Karena kan dulu juga mau melanjutkan penurunan, cuma nih kata market besarnya taikin naik teman-teman ya. Kalau kata bandar market besarnya naik ya harus naik teman. Kalau enggak bisa dihabisin teman-teman ya. Bisa dibabat habis teman-teman ya. Tapi sedikit demi sedikit kan beberapa emiten sudah menutup tanggal 8, tanggal 9. Nah, mudah-mudahan juga menutup tanggal 8, tanggal 9 biar tidak punya PR, teman-teman ya. Karena posisi MA 200-nya berada di atas, teman-teman ya, berarti posisi masih downtrend. Walaupun hanya kenaikan tidak lepas daripada harga kenaikan sebelumnya kalau tidak mau uptrend. Kecuali kalau sudah mulai mau uptrend, biasanya harga kenaikan tertinggi sebelum dilewati. Semua dilewati, saya pikir itu katanya uptrend. Ini tanda kenaikan sudah saya bikin sebanyak mungkin. Kenapa? Biar pas step by stepnya itu terlewati dengan baik, teman bisa mengukur. Oh ini nggak kuat ya udah berarti akan turun lagi. Dulu take profit dulu. Oh ini nggak kuat, take profit dulu teman-teman. Tunggu sampai ke bawah lagi karena posisi downtrend belum ketemu sama MA 200-nya teman-teman ya. Teman-teman ya. Kemarin waktu ketemu di sini kan harga terlalu tinggi karena sudah mulai melengkung lagi teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai di bawah, teman udah mulai enak ya. Kita cek Aces posisi. Nah, ini sudah murah banget kalau nggak Aces ya. Ya, sudah murah banget. Dan dia cenderung dijual di harga murah tengah ke bawah. Berapa tahun ini ya? 2023 ya. Semenjak banyak goncang-ganjing. Yang tadi kemarin sempat saya bilang kan,
Apakah akan mengukir sejarahnya? Perhatikan sejarahnya, teman-teman ya. Di up, diturunkan. Langsung di up lebih tinggi lagi. Sama kan? Diturunkan, di up sedikit sampai menyentuh harga murahnya, diturunkan. Nah, secara teori harganya harus bisa mantul, teman-teman ya. Nah, tinggal sedikit lagi kan. Nah, mudah-mudahan sejarah terulang lagi ya. Karena saya bilang saham itu akan ngikutin sejarahnya. Kalau sejarahnya digocap akan kembali ke gocap. Kalau dia sejarahnya di angka 900 akan kembali 900. Bahkan kalau sejarahnya pernah ke 10.000, teman-teman bisa ke 10.000. Coba tinggal teman-teman mampu nggak nunggu sampai situ, teman-teman, untuk kenaikannya itu. Kadang-kadang pingin 100% tapi baru 10% aja udah takut. Ah, takut turun lagi, jual dulu deh. Berarti teman-teman belum konsisten dengan apa yang teman-teman konsisten kan. Makanya ngambil pelan-pelan teman-teman ya. Nanti jualnya juga udah 20% cukup, udah. Nanti tingkatnya lagi tuh. Oh, kuatin ke 30%, udah 30%. Bertahap. Nanti kan teman nggak akan terbiasa. Udah 90%, bayangin teman-teman. Terus itu dibawa turun lagi ke 50% lagi. Nah, teman-teman akan take profit enggak? Tapi kalau yang sudah biasa, oke, orang tuh gaji cuma 100% kok. Cuma dikasih 50% udah nggak bakalan diambil. Nah, kan pasti begitu, teman-teman. Karena saya yakin ini akan ke 100%-nya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Ini juga sudah mulai agak sedikit lama ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk emiten teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan nanti yang komentar-komentar yang baru akan saya masukkan juga. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan happy weekend, jaga kesehatan dan ciao.